Di sepertiga malamnya, aku bersimpu merendahkan diri, menghadap pada Sang Pencipta, meminta kemudahan dan kebaikan dalam mengambil keputusan. Usai sholat, aku melihat Fadil menangis, tergugu dalam doanya. Rupanya adikku juga bangun. Dalam nyenyaknya ia tidur. Pagi pun tiba. Rasa syukurku selalu kupanjatkan karena jasad dan rohaniku masih sehat dan masih bisa bernafas. Mbak, bagaimana dengan nasib rumah kita? Kemana kita akan bawa ibu pergi, Mbak? Ucap Fadil putus asa. Mbak nggak tahu lagi, Dek. Selain kita pasrah, uang sebanyak itu mana ada orang yang mau pinjamkan untuk kita. Terlebih, kalaupun ada orang yang bisa membantu, kita tidak punya modal untuk mengembalikannya, ucapku. Apa kita akan meminjam uang ke rentenir saja, Mbak? Biar tiap bulannya Fadil yang bekerja membayar semua angsurannya, usul Fadil. Dek, jangan dekati riba. Mbak paling takut dan tak berani berhadapan dengan uang riba. Riba itu menyengsarakan sekaligus membuat hidup kita sangat sulit, jelasku. Tapi Mbak, kita tidak punya pilihan lain lagi selain kita harus membayar angsuran itu. Bagaimana nasib ibu nantinya jika kita tidak punya tempat tinggal, ucap Fadil. Jangan khawatir, Dek. Yang terpenting ibu ada bersama kita. Mau kita tinggal di jalanan pun, itu lebih terhormat dan mulia di mata Allah dibandingkan kita mempertahankan hak kita sendiri, namun bermain dengan riba. Dek, coba kau pikirkan. Misalkan uang itu kita hasilkan dari uang pinjaman dari rentenir. Rumah ini tetap kita tinggali. Apakah tidurmu akan nyenyak? Aku rasa tidak, Dek. Karena siang dan malam kita akan terhina karena memikirkan hutang. Bukankah itu menimbulkan banyak mudarat dibandingkan kebaikannya? Jelasku pada Fadil. Mbak benar juga. Jika petugas bank itu datang, artinya kita harus segera pergi dan rumah peninggalan almarhum Bapak. Fadil menangis dan tidak bisa melanjutkan ucapannya. Bawa ibu kemanapun kalian pergi, nak, ucap ibu tiba-tiba sudah berada di hadapan kami. Aku dan Fadil langsung memeluk ibu, menangis terisak. Maafkan kami, Bu. Maafkan kami, ucapku bersamaan dengan Fadil. Kalian tidak salah, nak. Kakak kalian yang melakukan, tapi kitalah yang kena imbasnya. Ibu memang punya asa dan harapan tinggal sampai akhir hayat di rumah ini. Namun, ibu tak mau tinggal lagi dan mempertahankan harta bapak kalian jika kita akan terlilit hutang, ucap ibu sesekali menghapus air matanya. Bu, jika Riana akan mengajak ibu tinggal ke rumah Bang Farid, apakah ibu mau? Tanyaku. Sejenak ibu terdiam dan berpikir. Nak, bawalah ibu ke panti jompo. Kalian nantinya bisa meninggalkan ibu dengan tenang. Bila ada waktu, jenguklah ibu sewaktu-waktu. Ucapan ibu membuat aku dan Fadil sangat terkejut. Bu, tolong jangan katakan itu lagi. Apapun yang terjadi, nantinya ibu tak akan kemana-mana. Riana dan Fadil adalah anak ibu. Kewajiban kami adalah menjaga dan merawat ibu, ucapku terisak. Hatiku bagai tergores dan tersayat mendengar keinginan ibu. Tak terbesit sedikit pun di dalam hatiku sampai menitipkan ibu ke panti jompo. Meskipun di sana dari tempat tinggal dan makanan terjamin, aku tak akan pernah bisa dan tega melakukan itu pada ibuku sendiri. Kami pun saling berpelukan dan menangis bersama. Aku dan Fadil sudah membereskan pakaian dan alat rumah tangga lainnya dan dibawa keluar rumah. Aku sudah siap siaga
jika petugas bank itu nanti datang rumah. Kami sudah mempersiapkan diri dari awal. Bagaimana Mbak? Apa Mbak sudah bisa membayar angsuran itu? Tanya pria petugas bank. Maaf Pak, kami tidak bisa membayarnya, jawabku. Artinya Mbak sudah tahu konsekuensinya. Rumah ini dengan terpaksa akan kami sita, ucap pria petugas bank. Silakan Pak, ucapku pasrah. Para tetangga menangis memeluk ibu untuk berpisah. Satu persatu aku dan Fadil membawa barang kami menuju depan jalan. Aku menyewa mobil pick-up untuk membawa barang kami menuju rumah Bang Farid di Bogor. Sampai di sana, keadaan rumah Bang Farid terlihat masih sepi. Aku turun dari mobil dan memanggil nama Bi Inah. Tak lama beliau pun keluar menghampiri kami lalu membuka pintu pagar. Riana, Bidijah, mari masuk, ucap Bi Inah ramah. Barang-barang kami pun diturunkan di depan gerbang pagar Bang Farid. Ibu, Riana, Farid, kalian, sapa Bang Farid tak bisa berkata-kata lagi. Bang Farid mencium tangan ibu dan memeluk aku dan Fadil. Aku pun menceritakan segalanya, apa yang terjadi. Entah Bang Farid merasa iba atau tidak, aku tidak tahu, karena Bang Farid tak menunjukkan wajah sedih dan wajahnya terlihat biasa saja. Bang, bolehkah untuk sementara ini kami tinggal di sini? Ucapku berharap. Rumah abang besar, Dek. Abang senang kalian tinggal di sini, ucap Bang Farid senang. Padahal awalnya aku sudah berprasangka buruk pada Bang Farid. Mengingat dulu di rumah ini, ibu sudah pernah ditelantarkan. Makasih banyak Bang, ucapku menangis terharu. Sedari tadi aku tak melihat Mbak Sherly dan anak Bang Farid. Bang, di mana Mbak Sherly dan keponakan Diana? Tanya aku ingin tahu. Mereka lagi liburan ke luar negeri di Malaysia, Dek. Seminggu lagi mereka akan pulang. Abang tidak bisa ikut karena abang banyak pekerjaan dan tak bisa ditinggalkan. Aku pun beristirahat di kamar yang sudah disediakan Bi Inah. Rumah Bang Farid yang besar dan bertingkat membuat aku kesulitan naik turun melakukan aktivitas. Akhirnya kamar ibu dipindahkan ke lantai bawah di kamar tamu. Aku dan Fadil sudah memutuskan untuk mencari pekerjaan di dekat kawasan rumah Bang Farid. Jika kami sudah punya modal, maka kami akan menyewa kosan dan tinggal bertiga. Meminjam uang ataupun meminta pada Bang Farid, rasanya mulutku sangat berat untuk mengucapkannya. Seminggu sudah kami tinggal di rumah Bang Farid. Tak ada tekanan ataupun penderitaan ibu lagi. Bang Farid yang jarang pulang karena sibuk bekerja membuat nyawa rumah ini kehilangan ruhnya. Rumah ini jadi ramai, terlebih ada ibadah di dalamnya. Bibi sangat senang, ucap Bi Inah bahagia. Mobil Bang Farid pun tiba di rumah. Namun saat ini, abangku tak pulang sendirian, melainkan bersama istri dan anaknya. Ditambah lagi dengan iparnya, Tuti, yang judes itu. Mas, kenapa mereka semua ada di sini? Apakah selama Sherly di luar negeri mereka tinggal di sini? Tanya Mbak Sherly dengan angkuh. Sayang, rumah ibu disita oleh bank dan untuk sementara waktu mereka akan tinggal di sini, jelas Bang Farid. Tanpa bicara lagi, Mbak Sherly langsung melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan ataupun menegur aku dan Fadil. Beruntung posisi ibu ada di dalam kamar. Jadi beliau tak makan hati melihat tingkah menantunya. Mbak, sepertinya Mbak Sherly tak suka jika kami tinggal di sini, ucap Fadil tersinggung. Untuk sementara, waktu kita bertahan dulu, Dek, sampai kita menemukan cara untuk membawa ibu ke tempat yang layak, ucapku. Aku pun masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan ibu. Rupanya kedua cucunya sudah ada di dalam kamar, sedang memeluk neneknya.
Ibu terlihat bahagia sekali bermain bersama kedua cucunya. Nek, Raja punya hadiah dari Malaysia untuk nenek. Tunggu sebentar ya, Raja ambilin. Ucap Raja turun dari ranjang dan berlarian menuju kamar ibunya. Tak lama Reza pun membawa sebuah jilbab untuk ibu. Kemudian Reza memakaikan jilbab berwarna ungu itu ke atas kepala ibu, meskipun tidak rapi. Makasih cucuku, nenek sayang Reza dan Fiona, ucap ibu memeluk kedua cucunya dengan tulus. Maaf Bi, jilbab itu bukan buat ibu. Shirley membelikannya untuk Mimi Shirley, ucap Mbak Shirley yang tiba-tiba sudah ada di depan kamar. Dek, hatiku sangat sakit ketika Mbak Shirley mengambil kembali jilbab yang sudah melekat di kepala ibuku. Mama, ini jilbab buat nenek. Raja yang kasihkan ini untuk nenek. Bukankah nenek Nuri jilbabnya banyak? Sentil Reja. Kamu tuh ya, selalu saja main ambil aja, kebiasaan, ucap Mbak Shirley memarahi Reza dan lalu pergi. Reza pun menangis dan mengadu pada Bang Farid. Jilbab itu pun dibawa Bang Farid ke dalam kamar ibu. Ibu sudah banyak jilbab, Nak. Dibelikan Riana dan Fadil, ucap ibu menolak dan berbohong. Ibu terlanjur kecewa dengan sikap menantunya yang tak punya rasa hormat sama sekali. Fadil hari ini sudah mulai bekerja dan mendapatkan pekerjaan di toko bangunan yang dekat dengan komplek perumahan Bang Farid. Doakan Fadil ya Bu, agar lancar kerjanya, ucap Fadil mencium tangan ibu. Hati-hati ya Nak, ucap ibu melambaikan tangan. Dengan berjalan kaki sekitar 10 menitan, Fadil sudah sampai di toko tempat ia bekerja. Fadil tak setuju jika aku juga ikut bekerja. Fadil sangat khawatir jika ibu tak ada yang menemani. Takutnya Mbak Shirley akan menyakiti ibu. Aku membantu Bi Ina memasak di dapur dan membersihkan rumah yang besar Mbak Shirley. Dapat kubayangkan betapa repot dan lelahnya Bi Ina mengurus rumah sebesar ini serta pekerjaan lainnya. Apalagi Tuti, iparnya Bang Farid, sukanya main perintah. Hai, lap sepatuku, perintah Tuti sambil membuang sepatunya di depanku. Kamu punya tangan kan? Tanyaku kesal. Belagu juga ya kamu? Ingat, kamu di sini tinggal gratis di rumah Mbak Shirley, ucapnya ketus. Apa bedanya dengan dirimu? Kamu juga tinggal gratis di rumah Bang Imran? Balasku tak mau kalah. Kamu belum tahu posisi abangmu di sini. Asal kamu tahu ya, rumah ini adalah milik Mbak Shirley dan abangmu itu hanya lelaki miskin yang kebetulan mampir di kehidupan keluarga kami yang kaya raya, ucap Tuti dengan congkak. Abangku di sini juga bekerja dan bukan laki-laki yang pengangguran, ucapku membela Bang Farid. Itu karena dia bekerja di perusahaan papa kami, ngerti? Bentak Tuti. Aku pergi meninggalkan Tuti dan malas mendengar ocehannya. Merasa tak dihargai Tuti, menarik jilbab yang ku kenakan dengan kasar. Kamu pikir kamu siapa? Dengan beraninya mengacukanku. Ingat, kamu itu menumpang hidup bersama ibu buyutmu itu, ucap Tuti kurang ajar. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Tuti. Aku bisa mengalah kalau aku dihina dan dicaci. Tapi, jika itu menyangkut dengan ibuku, aku tak takut dengan siapapun. Berani kamu ya? Ucap Tuti sembari melayangkan tamparan ke wajahku. Dengan sigap, aku menangkap tangannya, kemudian memutar tangan Tuti ke belakang punggungnya. Tuti meringis. Aku tidak gentar dengan siapapun. Jangan pernah menghina ibuku, paham?
bisikku menekankan kepada Tuti. Awas kamu ya, akan kubalas kamu nanti, ancamnya melangkah pergi. Nariana hebat, ucap Ina mengancungkan jempol sambil tersenyum. Bi, jika orang seperti itu dibiarkan berlarut seperti itu, nanti akan semena-mena bertingkah pada kita, ucapku. Sore ini Bang Farid pulang dengan wajah yang sangat letih. Bukan hanya itu, namun Bang Farid sepertinya sangat tertekan dan penuh dengan beban pikiran. Aku memperhatikan Bang Farid dari balik jendela kamarku. Tak lama Bang Farid tiba, sekitar 2 menit disusul dengan kepulangan Mbak Sherly dan kedua anaknya. Sepertinya Mbak Sherly habis dari mall karena terlihat dari banyaknya paper bag belanjaannya. Mbak Ina, tolong bawakan barang saya masuk ke dalam, perintah Mbak Sherly. Dengan gaya sosialitanya, Mbak artis papan atas, Mbak Sherly melangkah masuk ke dalam rumah. Baru pulang, Mas, sapa Mbak Sherly pada Bang Farid yang sedang duduk di kursi tamu sembari memijat pelan keningnya. Iya sayang, tadi banyak kerjaan di kantor, jawab Bang Farid. Mas, Sherly ingin mengadakan acara pesta ulang tahun Fiona yang ke-4 tahun di rumah ini. Sherly harap Ibu dan Fadil serta Riana bisa membantu Sherly menyiapkan segalanya, ucap Mbak Sherly. Pastilah mereka mau bantu sayang. Secara mereka numpang di rumah kita. Ucapan yang barusan Bang Farid ucapkan mampu membuat hatiku sakit sekali. Haruskah seperti itu menuruti seorang istri? Demi harta, Bang Farid rela menjadi budak istrinya. Aku harap keluargamu tidak mengecewakanku, Mas, ucap Mbak Sherly pergi meninggalkan Bang Farid. Hari ini kami sangat disibukkan dengan acara ulang tahun Fiona nanti malam. Badanku mulai letih mengurus perlengkapan acara pesta itu. Apalagi Fadil yang baru saja bekerja harus izin untuk hari ini demi membantu persiapan ulang tahun Fiona. Entah sudah berapa pengeluaran uang yang dikeluarkan Mbak Sherly untuk perayaan ulang tahunnya Fiona. Panggung mewah yang dibuat di taman belakang rumah terlihat sangat cantik dan dilengkapi dengan lampu berwarna-warni serta aksesoris lainnya. Miris memang, biaya ulang tahun Fiona yang fantastik. Bang Farid tak menghitungkan dibandingkan membantu ibu untuk menebus rumah tempat dulunya Bang Farid dilahirkan. Aku sengaja tak membiarkan ibu keluar dari kamarnya. Takutnya ibu dibentak dan disuruh-suruh oleh Tuti. Bang Farid yang melihat kami bekerja keras hanya terdiam saja. Sementara adik iparnya, Tuti duduk santai ongkang-ongkang kaki sambil meminum jus jeruknya. Kami layaknya babu mereka. Untuk saat ini, aku dan Fadil sengaja bertahan demi mencari modal untuk uang kos kami. Panggung dan segala perlengkapan pun sudah siap segalanya. Kulihat Fiona sangat cantik sekali, menggunakan gaun berwarna pink yang serasi dengan bandonya. Saat aku mengerjakan ibadah sholat isya dengan ibu, suara gentuman musik terdengar begitu keras sekali. Beruntung kami sudah duduk di antara dua sujud. Fadil pun masuk ke kamar dan melihat keadaan ibu. Ibu tidak apa-apa mendengar musik sekeras itu, ucap Fadil khawatir. Tidak apa-apa nak, ucap ibu santai. Jika ibu tidak kuat dan tidak bisa tidur, gunakan saja ini, ucap Fadil memberikan alat penutup telinga kepada ibu. Aku pun memasangkan ke telinga ibu agar ibu nantinya tak terganggu tidurnya. Aku dan Fadil pun keluar dari kamar dan meninggalkan ibu yang sudah berbaring dan bersiap untuk tidur. Kulihat tamu undangan mulai berdatangan dengan anak-anak mereka.
kostum yang digunakan oleh keluarga Bang Farid. Semuanya berwarna pink, dari Bang Farid hingga mertua dan iparnya. Aku begitu sedih ketika kami tak dianggap oleh Bang Farid. Bang Farid menghampiriku dan Fadil. Riana, Fadil, kalian nanti nggak usah tampakkan diri kalian di depan tamu. Soalnya baju kalian tak senada dengan acara Fiona. Dan tolong nanti bantu para pelayan mengambil piring kotor, ucap Bang Farid sambil tanpa merasa bersalah memerintah, kemudian bergegas meninggalkan kami menuju tempat acara. Aku dan Fadil saling pandang dan terdiam dalam pikiran kami masing-masing. Tak tahan, air mataku jatuh juga. Fadil menghapus air mataku sembari memberiku semangat dan mengingatku tentang tujuan kita. Aku dan Fadil menuju tempat acara dan mengambil piring yang kotor. Sebenarnya nyeri rasa hati ini saat kami diperlakukan layaknya bukan keluarga oleh Bang Farid. "Hei, sini, ini ada piring kotor," teriak Tuti memanggilku. Aku pun datang dan menunduk mengambil piring kotor itu. Tiba-tiba punggungku terasa basah karena air. "Ups, maaf ya, gak sengaja," ucap Tuti sengaja menjatuhkan air minuman jus ke atas punggungku. Aku berdiri memandang Tuti dengan pandangan mata yang sangat tajam. Saat aku melangkah, Tuti sengaja menghalangi jalanku dengan kakinya, hingga aku jatuh dalam keadaan piring berada di tanganku. Prang! Piring yang ada di tanganku pecah semua. Para tamu undangan beralih melihatku dan kini aku menjadi pusat perhatian. Wajah Tuti tersenyum penuh dengan kemenangan. "Riana," ucap Bagas terkejut. "Kamu kenal dengan dia?" tanya Tuti pada Bagas. "Riana adalah salah satu karyawan di toko kami," ucap Bagas. "Dan Riana ini adalah salah satu pembantu di rumah ini," ucap Tuti memandangku dengan penuh ejekan. "Riana, kenapa kamu pergi dan tidak kerja lagi?" tanya Bagas. "Maaf Bagas, aku tak sempat pamit dengan Pak Kasmir. Tolong sampaikan permintaan maafku pada beliau," ucapku merasa bersalah dan berlalu pergi membawa pecahan piring di tanganku. Aku membuang pecahan piring itu di tong sampah di belakang rumah. Namun aku begitu terkejut ketika aku membalikkan tubuhku. Tiba-tiba Bagas sudah berdiri di belakangku. Terima kasih udah dengerin audio novel di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya, agar aku lebih semangat lagi untuk upload video baru. Terima kasih ya, bye-bye.